Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya, boleh berjumpa kembali dengan rekan-rekan yang terlibat di Zoom ini maupun juga di YouTube ya, bisa ketemu teman-teman lama ya, dan kita boleh mengalami kehangatan persekutuan melalui di Zoom ini dan di YouTube. Oke, saudara, saya akan lanjutkan apa yang saya sudah bahas yang lalu, yaitu mengenai moralisme dan sanctification. Ya, jadi saya yang lalu itu sudah membahas bagaimana pandangan moralisme dan sanctification yang dipengaruhi moralisme. Dan saya yakin banyak orang Kristen yang sebetulnya konsepnya adalah konsep moralisme. Kristennya itu Kristen moralisme, dan bukan sanctification yang menurut Alkitab. Ya, sanctification-nya pun menurut moralisme, bukan menurut Alkitab. Karena mereka orientasinya adalah selalu target, misalnya. Contohnya ini ya, target. Jadi saya harus hidup suci, saya harus hidup suci, saya harus hidup suci supaya saya boleh diterima Allah. Nah, kalimat ini saya harus hidup suci, saya harus hidup suci, saya harus hidup suci supaya saya diterima Allah. Ini sudah moralisme. Ini bukan Kristen. Karena itu sudah menunjukkan bahwa hidup suci itu syarat untuk kita target hidup suci ya. Target hidup suci adalah syarat untuk kita bisa berjumpa atau bertemu dengan Allah. Padahal Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita ini diperjumpakan dengan Allah atau diperdamaikan dengan Allah pada saat kita masih berdosa. Nah, ini yang unik ya. Soalnya kan seringkali yang menjadi pikiran kita adalah Allah itu Maha Suci, jadi tidak mungkin bisa mau ketemu sama orang berdosa. Kelihatannya memang benar ini, tapi benarnya nggak benar utuh, gitu. Nggak benar sepenuhnya. Karena apa saya katakan demikian? Karena buktinya Allah yang dikatakan tidak bisa bertemu dengan orang berdosa, di Perjanjian Lama itu Allah bolak-balik ketemu manusia berdosa. Ya, Allah ketemu Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, masih ketemu. Ya, Allah juga ketemu Nuh ya. Allah juga ketemu Abraham. Itu orang-orang berdosa semua kan. Dan Allah juga ketemu nabi-nabi ya. Semua ini adalah orang-orang berdosa. Apakah mereka adalah orang-orang maha suci yang tidak ada dosanya sama sekali? No. Tidak, itu tidak benar ya. Saya pernah memang mendapat pengajaran yang keliru waktu saya masih kecil. Ada konsep-konsep yang mengatakan kenapa orang Perjanjian Lama kok seringkali bisa ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sama Tuhan ya. Dan rasanya kok enak gitu ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Dan kita sekarang kok tidak bisa ngobrol-ngobrol seperti dulu begitu ya. Tuhan itu bicara secara jelas, secara langsung gitu. Kalau zaman sekarang kan mana ada Tuhan bicara secara jelas, secara langsung itu yang sharing-sharing orang dapat rema itu bukan benar-benar suara Tuhan, itu suara hatinya sendiri itu dari percakapan yang ada di otaknya sendiri mengenai bagaimana dia bertanya sama Tuhan lalu Tuhan menjawab dia. Itu hanya pikiran-pikirannya sendiri, tapi apakah benar-benar Allah itu hadir ya dan berbicara yang begitu jelas seperti Musa ketemu Tuhan ya di semak yang berapi tapi tidak terbakar. Nah, itu kan sudah hampir boleh dikatakan sudah tidak ada lagi tuh hal seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu orang zaman dulu itu suci-suci sehingga sering ketemu Tuhan. Zaman sekarang orang sudah berdosa terlalu jauh dari Tuhan, jadi tidak pernah ketemu Tuhan lagi. Wah, itu konsep yang juga salah ya, nggak benar itu. Orang Perjanjian Lama pun juga orang berdosa,
orang yang tidak layak, orang Perjanjian Baru pun juga orang berdosa, orang yang tidak layak. Siapa bilang orang Perjanjian Baru lebih suci dari orang Perjanjian Lama, dan atau sebaliknya orang Perjanjian Lama lebih suci dari orang Perjanjian Baru? Juga no. Kita sama-sama orang berdosa, dan kita sama-sama orang yang tidak layak di hadapan Allah. Dan orang Perjanjian Lama bisa berjumpa dengan Allah, dan orang Perjanjian Baru pun bisa berjumpa dengan Allah, itu semua karena only by grace. Ya, bukan karena lebih suci atau lebih kudus baru bisa ketemu Tuhan. No, semua orang sama-sama berdosa, sama-sama tidak layak. Karena itu kita percaya unconditional election. Itu kalau saudara sudah belajar tulip ya di STRIS, yang belum pernah ikut STRIS ya, ikutlah STRIS semester depan ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke tadi ya. Jadi bagaimana sebenarnya sanctification atau proses pengudusan di dalam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, saya akan membahas ini dengan beberapa poin-poin yang saya mau paparkan kepada Anda. Ya, yang pertama adalah seperti yang tadi saya juga ungkapkan, manusia itu tidak ada yang layak di hadapan Allah. Jadi saudara dan saya aslinya itu kita tidak ada yang layak di hadapan Allah. Kenapa? Karena semua sudah jatuh dalam dosa, semua sudah tercemar, semua sudah terdistorsi alias ternoda oleh dosa. Sehingga kita semua ini memang tidak ada yang layak di hadapan Allah, dan kita bukan hanya ternoda oleh dosa, tapi kita sudah terhukum akibat dosa. Ya, upah dosa adalah hukumannya adalah maut. Jadi kita semua ini adalah orang-orang yang sudah terhukum, dalam keadaan terhukum. Nah, hanya karena anugerah Tuhan saja yang membuat saudara dan saya akhirnya menjadi orang yang menerima anugerah keselamatan, melalui kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu pun juga adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Ya, semua sudah saya pernah bahas tentang lahir baru, pertobatan, dan sebagainya. Saya sudah pernah bahas semua. Kalau saudara masih ingin mengetahui dan ingin belajar mengenai istilah-istilah itu, ya bisa lihat di Instagram ya, di siaran-siaran awal kita, atau dengar di radio RMC ya, karena beberapa topik-topik seperti lahir baru, pertobatan, dan sebagainya itu saya juga bahas di acara-acara diskusi di radio RMC. Oke, saya kembali lagi ke tadi. Jadi manusia tidak ada yang layak di hadapan Allah, aslinya. Jadi siapakah manusia itu sehingga dia bisa sombong di hadapan Tuhan? Sehingga dia bisa membusungkan dada dan merasa dirinya begitu suci dan bersih di hadapan Tuhan? Tidak ada sama sekali. Kecuali orang Farisi, ahli Taurat yang tidak tahu diri dan tidak menyadari dirinya di hadapan Allah yang begitu kotor, begitu najis, begitu tidak layak, lalu seringkali membusungkan dadanya atau pamer-pamer kesucian dirinya di jalan-jalan, dan dengan doa-doa yang panjang-panjang, dan memamerkan segala kesalahan dirinya. Itu semua adalah pasti Tuhan amat sangat membenci kemunafikan model begitu, orang-orang yang pamer dirinya begitu kudus, begitu suci, begitu bersih di hadapan sesamanya, bahkan berani pamer di hadapan Tuhan. Jadi yang paling dibenci itu, kalau kita lihat di Alkitab, itu memang orang yang sok suci itu yang paling dibenci Allah. Orang yang merasa dirinya sudah lebih benar dari orang lain, itu yang paling dibenci Allah. Dan orang yang ya merasa dia sudah layak masuk surga, itu yang paling dibenci Allah. Ya, contohnya ya orang-orang Farisi ahli Taurat yang
Tuhan Yesus sering kasih perumpamaan model-model orang seperti itu. Ya, dan berdoa di bait Allah dan membanding-bandingkan dirinya dengan pemungut cukai, orang berdosa itu, ya. Dan ya banyaklah kritik orang Farisi ahli Taurat, dan juga pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, ya, yang memamerkan segala kesalehan dirinya. Sejak kecil dia sudah begitu taat kepada Taurat, tapi Tuhan sama sekali tidak memuji kesalehan orang model-model seperti ini. Ini adalah kesalehan-kesalehan palsu, ya, yang suka pamer-pamer kesalehannya dan pamer-pamer rohaninya yang begitu luar biasa, ya, rohaninya. Itu Tuhan sama sekali tidak pernah menggubris orang model-model seperti ini. Ya. Oke, yang kedua adalah sesudah, itu kan tadi aslinya, ya, manusia aslinya ada yang layak. Tapi sesudah Anda dan saya di dalam Kristus, sesudah Anda dan saya bertobat, dan sebelum bertobat lahir baru dulu, ya, lahir baru bertobat, itu kita pun tetap tidak layak di hadapan Allah. Meskipun sudah di dalam Kristus, yaitu tidak layaknya itu ada kita kan dalam kondisi dua faktor, yaitu de jure dan de facto. Tapi secara de facto saudara dan saya tidak ada satupun yang layak di hadapan Allah. De facto itu faktanya. Kalau secara de jure saudara dan saya semua sudah dibenarkan karena karya Kristus. Ya. Nah, itu kita ini bukan diterima Allah gara-gara kita mampu hidup suci. Tidak. Tapi karena kita diterima Allah hanya karena satu hal, yaitu darah Kristus yang sudah membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, ini betul-betul yang sanctification yang dari Alkitab. Kalau sanctification yang moralisme, itu kita harus hidup kudus, kita harus berusaha, kita harus berjuang hidup kudus supaya kita bisa diterima Allah. Nah, itu tidak benar. Nah, itu yang tadi saya saksikan. Alkitab itu menegaskan kita ini, ya, Kristus mau memperdamaikan kita dengan Allah ketika kita masih berdosa. Nah, ayatnya mari kita baca dari Roma 5 ayat 8 sampai 10, ya. Tolong Yusak bisa membacakan buat kita semua Roma 5 ayat 8 sampai 10. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, ayat ini mengandung pengertian yang sangat kaya tentang keselamatan. Tapi saya mau fokus dulu kepada keadaan kita yang diperdamaikan dengan Allah ketika kita masih berdosa. Nah, ini perhatikan, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, itu kita sudah diperdamaikan oleh karya Kristus di kayu salib. Jadi sebetulnya Allah itu mau menerima saudara dan saya, Allah nggak nunggu saudara dan saya itu sampai bisa mampu hidup suci, bersih, tanpa dosa, baru Allah mau terima kita. Allah mau menerima kita itu secara de jure, bukan secara de facto. Secara de jure-nya, bahwa Kristus sudah mati bagi kita dan Kristus sudah membayar segala hutang-hutang dosa kita, yaitu maut. Maut dibayar dengan maut, dan Kristus sudah melunaskan itu di kayu salib.
Maka sekali lagi seperti yang lalu saya tegaskan bahwa Arminianisme ini mirip semi-pelagianisme yang mengajarkan bahwa kita ini diselamatkan itu memang pada awalnya karena anugerah. Kristus mau mati buat kita itu awal-awalnya. Tapi selanjutnya itu perbuatan Anda yang menentukan keselamatan Anda. Anda mau setia, mau tidak setia, Anda mau taat atau tidak taat, Anda mau murtad atau tetap ikut Tuhan Yesus sampai mati, itu pilihan Anda. Dan kalau Anda murtad, Anda akan kehilangan keselamatan. Berarti Anda selamat atau tidak selamat sangat ditentukan oleh perbuatan baik Anda. Nah, ini semua bukan ajaran Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa Kristus mati itu membayar lunas hutang saudara dan saya, tuntas. Ya, dosa kapan? Dosa waktu saudara sebelum bertobat, semua dosa dilunaskan, hutang dosa dilunaskan. Lalu waktu Anda mulai bertobat, hutang Anda sudah dilunaskan. Pada detik Anda bertobat itu seluruh hutang Anda juga dilunaskan. Dan kehidupan Anda yang akan datang setelah pertobatan sampai mati, itu juga seluruh hutang saudara sudah dilunaskan. Jadi sekali lagi perbuatan baik itu tidak ada andil untuk kita bisa masuk surga. Sekali lagi kalau itu konsepnya adalah andil, ada andil kita masuk surga karena perbuatan baik, itu sudah terpengaruh oleh semi-pelagianisme, dan itu juga identik dengan moralisme yang menekankan bahwa perbuatan baik itu hal yang paling tinggi nilainya. Ya, bagi kita apa yang paling tinggi nilainya? Bagi kita yang paling tinggi nilainya adalah karya Kristus di kayu salib. Itu yang paling tinggi nilainya. Dan itu yang menggantikan saudara dan saya. Sehingga Allah mau menerima saudara dan saya itu dengan kacamata pengorbanan Kristus. Ya, dengan filter ada salib Kristus. Itulah yang menyebabkan Allah mau menerima saudara dan saya. Tapi secara de facto-nya kita tetap orang berdosa dan orang yang tidak layak. Tapi Allah boleh dikatakan tidak lagi memperhitungkan kita. Ya, jadi istilahnya ya pecah mata aja. Allah itu sepertinya kalau melihat salib Kristus sudah tidak melihat lagi yang namanya de facto-nya yang saudara dan saya sama sekali tidak layak itu. Ini sekali lagi tidak mengajarkan orang yang sudah di dalam Kristus lalu boleh berbuat dosa sembarangan, toh Allah tetap menerima kita. Ini pikiran juga bukan pikiran orang bertobat. Saya sudah tegaskan beberapa kali mengenai ini. Yaitu orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak ada pikiran untuk terus-menerus berkanjang dan menikmati dosa dan tidak pernah merasa bersalah sama sekali dalam dosa-dosanya, dan malah bersuka cita karena sudah di dalam Kristus, pasti selamat, dan dianggap berbuat dosa pun tidak masalah karena pasti selamat. Ya, memang sering banyak pertanyaan-pertanyaan, Pak, kalau kita sudah di dalam Kristus, lalu kita itu misalnya berbuat dosa, lalu kita kepelacur. Waktu kepelacur kita mati, itu kita selamat atau tidak selamat? Nah, seringkali pertanyaan seperti itu. Ya, itu bagi saya pertanyaan yang menjebak orang untuk akhirnya mau tidak mau menerima moralisme. Ya, kalau dia mati di tempat pelacuran ya masa selamat ya? Ya enggak selamat lah ya. Itu jelas-jelas dia berbuat dosa dan sebagainya. Nah itu. Tapi kalau bilang selamat, ya meskipun di tempat pelacur ya tetap selamat karena sekali selamat kan tetap selamat. Nah itu nanti akan menjebak juga kepada antinomianisme, yaitu ya orang yang sudah dalam Kristus enggak apa-apa kok kepelacur pun juga tetap selamat kok. Itu kata Pak Pendeta itu begitu itu. Jadi enggak masalah, kita boleh berbuat dosa, tenang-tenang aja.
Nah, sekali lagi itu juga bukan ajaran iman Kristen. Ya, jadi kalau begitu bagaimana? Ya, saya kan sudah jelaskan juga. Orang yang sudah di dalam Kristus tidak mungkin punya pikiran, saya akan berbuat dosa terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Nggak mungkin kan? Saya akan kepelacur terus supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Tidak mungkin kan ada pikiran-pikiran seperti itu. Itu pasti pikiran orang nggak waras. Ya. Tapi kalau orang itu sudah di dalam Tuhan, dia di dalam proses pengudusan, dia pasti punya kerinduan hidupnya boleh dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupnya dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang menjadi kerinduannya dia. Tapi dia sadar bahwa dia bukan orang sempurna. Dia sadar bahwa dia tidak mungkin memang bisa benar-benar sempurna tanpa cacat, tanpa celah. Dia disadarkan bahwa dia tetap orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah secara de facto-nya itu. Nah, itu yang saya mau tegaskan tadi, bahwa kita memang orang-orang yang sebenarnya sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Ya. Nah, yang berikutnya saya mau, ini ada poin berikutnya. Jadi kita baca lagi di Roma pasal tadi sudah dibaca ya, Roma pasal 7. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Ini ayat-ayat sudah pernah saya ajak untuk membaca, tapi tidak apa-apa dibaca ulang aja supaya jelas. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, dengan kata lain, jelas sekali dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 ini ya mirip seperti tadi di Roma 7 ayat 18 dan 19. Bahwa kita di dalam diri kita sebagai manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Kelihatannya belum dibaca ya, Roma 7 ayat. Ya, oke. Sekalian dibaca tolong, Roma 7 ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, inilah kenyataan sebagai orang percaya. Rasul Paulus justru menyadari begitu dia bertobat, begitu dia menjadi orang percaya, dia menyadari bahwa dia orang yang tidak layak di hadapan Allah. Dulunya dia merasa layak. Dulunya dia orang Farisi, orang yang sungguh-sungguh taat kepada Taurat, ya, orang yang menjaga kesucian hidup. Dia benar-benar merasa layak dan merasa pantas masuk surga. Tapi begitu justru setelah menerima Kristus, dia sadar dia sama sekali tidak layak. Bahkan dia merasa dia orang yang paling berdosa di dunia ini. Bahkan lebih berdosa dari semua orang, lebih berdosa dari semua rasul. Ya, karena apa? Dia sadar benar dia dulu itu orang yang melawan Allah. Padahal dia waktu itu merasa dia taat sama Allah, tapi melawan Allah. Jadi saya pernah membuat kalimat di Facebook, ya, taat melayani Allah, ya, taat melayani Allah dengan melawan Allah. Nah, itu apa itu? Taat melayani Allah dengan melawan Allah. Yaitu Rasul Paulus hidup lamanya kayak gitu. Dia melayani Allah. Dia pikir dia itu melayani Allah. Tapi sebetulnya apa yang dia lakukan tuh dia sedang melawan Allah. Itu Rasul Paulus sebelum bertobat, waktu namanya masih Saulus. Nah, kita setelah dia bertobat, dia sadar benar dia sama sekali tidak layak. Bahkan setelah bertobat pun tetap sadar dia tidak layak. Dan sampai dia bisa diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Nah, itu
Jadi di dalam menyadari dirinya tidak layak, dia hari demi hari diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan tetap dalam nilai-nilai paradoks. Sehingga kesadaran tidak layak ini terus-menerus terjadi dalam seluruh hidupnya sampai mati. Jadi saya percaya, saudara, di dalam proses pengudusan ini, saudara dan saya akan dipelihara kesadaran bahwa saudara dan saya ini sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Dan makin dekat dengan Tuhan, makin disadarkan ketidaklayakan kita. Jadi bukan makin lama makin merasa layak, makin lama makin merasa diterima Tuhan, makin lama makin merasa pantas dan bahkan berjasa di hadapan Tuhan. Aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Kalau tidak ada aku, mana bisa terjadi gerakan reform ini dan sebagainya. Wah, pamer segala kesalehan, kehebatan diri, jasa-jasanya untuk mendirikan gereja di Indonesia dan sebagainya. Bukan. Kita itu justru sadar semua itu hanya karena anugerahnya. Kalau bukan karena anugerahnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya orang yang sama sekali tidak pantas di hadapan Allah. Nah itu, oke? Ya, jadi di dalam kita sudah di dalam Kristus itu, kita masuk dalam proses yang namanya sanctification. Ya. Dan dalam sanctification itu saya tulis begini, itu proses pembentukan dan hajaran dari Allah. Orang yang dalam hajaran dan pembentukannya dari Allah, ya, diajar untuk apa? Diajar untuk keakuannya hancur. Si aku dihancurkan, aku yang sering sombong ini dihancurkan. Dan proses dari antroposentris, berpusat kepada manusia, diarahkan kepada teosentris, berpusat kepada Allah. Dan proses ini juga, sekali lagi, tidak pernah selesai seumur hidup. Bagaimana saya yang selalu condong berpusat pada diri, diajar Tuhan untuk berpusat kepada Allah sampai saya mati. Tidak pernah selesai proses ini. Lalu yang berikutnya, hidup terus-menerus dalam kebergantungan kepada anugerah Allah. Saya sadar benar-benar saya ini sedang ditopang oleh Allah. Kalau Tuhan tidak menopang saya pasti sudah kolaps. Saya pasti sudah hancur. Saya sudah pasti menjadi orang yang murtad kalau Tuhan tidak menopang, alias tidak memelihara saya. Ya, alias bahasa lebih canggihnya adalah providensia Allah. Di dalam pemeliharaan Allah, kita sedang ditopang oleh Allah setiap saat. Ya, seperti saya pernah menggambarkan, langit dan bumi ini juga sedang ditopang oleh Allah. Kalau Tuhan tidak menopang langit dan bumi ini, dari mana kekuatan pemeliharaan alam semesta yang demikian luar biasa? Saya pernah memutarkan video tentang alam semesta ya di pelajaran apologetika. Waduh, kalau lihat video itu baru sadar kita ini kecilnya bukan main. Ya, bumi ini lebih kecil dari debu. Kalau sudah kita berkelana sampai ke luar angkasa, sampai ke galaksi-galaksi, sampai berbiliun-biliun galaksi. Bumi kita ini tidak lebih besar dari debu. Dan kalau bumi kita tidak lebih besar dari debu, saudara dan saya sekecil apa itu sudah tidak bisa dilihat lagi, sudah lebih kecil dari semut. Ya, oke. Nah, itu topangan Allah ya. Lalu di dalam hidup yang dihancurkan ini, kita terus-menerus juga dibaharui. Renewing your mind. Ya. Dibaharui terus-menerus untuk kita makin mengenal siapa Allah yang benar dan makin mengenal kehendaknya dengan benar.
sesuai dengan firman-Nya. Itu proses seumur hidup. Makanya jadi orang Kristen itu tidak boleh berhenti belajar firman. Tidak boleh juga merasa saya sudah cukup. Saya sudah ngerti semuanya. Itu terlalu sombong. Maaf. Ya, saya kadang-kadang melihat beberapa orang yang lulus TRIS setelah lihat ikut berapa doktrin sudah ngerti semua. Diajak belajar lagi, oh sudah cukup, saya sudah tahu. Ya, lalu kalau diajak lagi ke STRIS, STRIS itu cuma gitu-gitu aja. Ya, ada majunya STRIS itu, waduh, begitu sombongnya luar biasa ya. Saya sendiri sudah ngajar 34 tahun ini di dalam saya mengajar. Saya itu heran loh, setiap kali ngajar saya tidak pernah merasa ini sudah ilmu kuno, saya sudah ngajar hal yang membosankan saya sudah tahu semua yang saya ajarkan. Enggak. Benar ini saya alami, dan makanya saya tidak pernah bosan mengajar. Kenapa? Setiap kali saya ngajar, ada sesuatu yang baru yang Tuhan segarkan pada saya. Ada sesuatu yang lebih dalam pengertian saya akan kebenaran yang sudah saya ajarkan 34 tahun ini. Ada sesuatu yang tetap lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi dan diingatkan lagi. Paling tidak juga di-refresh. Inilah yang dimaksud dengan proses terus-menerus. Jangan mandek. Saya khawatir orang-orang yang sudah merasa mampu dan ngerti semuanya dan tidak perlu belajar lagi adalah orang-orang yang ya mungkin sudah tidak ada pimpinan Roh Kudus yang menyentuh hidupnya dia sampai tidak ada kerinduan lagi. Semoga itu tidak terjadi kepada Anda dan saya. Ya, minta terus anugerah Tuhan, maksudnya yang menyadarkan saudara dan saya bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Jangan sombong. Sombong itu salah satu strategi iblis mau merusak Anda dan saya di dalam proses sanctification. Ya. Oke. Jadi saya kira terakhir ya, sebagai terakhir, bahwa di dalam seluruh proses itu Tuhan ingin apa? Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini sudah puncak dari segala puncak. Ya, hidup saudara boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan bagi kepentingan Anda, ya, kenyamanan Anda, kesuksesan Anda, ya, kekayaan Anda, kemakmuran Anda, tidak. Semuanya adalah bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saya seperti sampai di sini dan kita acaranya Q&A. Dan saudara silahkan mau bertanya, mau menanggapi, mau sharing, kita bebas ya. Saya serahkan kembali kepada Yusuf. Ya, bagi teman-teman, bagi para pendengar yang mau bergabung ya bisa langsung WhatsApp di 0813579016028 atau bisa lewat live chat YouTube di Stris Passing Agel. Di Zoom Pak Aryo sudah buka ini ya mute-nya ya. Mau bertanya Pak Aryo? Sudah. Sudah mau tanya Pak? Ya. Silakan Pak Aryo. Mendengar tadi kuliah dari Pak Andi bahwa pekerjaan sanctification itu tidak pernah berhenti, makin suci makin merasa dosa lebih besar lagi dan sebagainya. Itu bolehkah diteruskan lagi ke tidak pernah berhentian perang itu? Sampai dengan nanti di surga pun kita itu menerus kalau lebih berada di hadapan Allah yang Maha Suci sekarang sudah di depan kita. Itu kekal sampai kapanpun kita terus berperang dengan itu Pak mestinya. Dengan ke sanctification itu
Maksudnya kan kembali dikatakan ini akan berakhir setelah kita masuk surga sudah beres. Saya kok tidak percaya. Karena kita berhadapan yang maha kekal, maha suci, maha segalanya. Jadi perjuangan itu akan terus menerus, nggak tahu sampai kapan, kekal. Wah ya sudah, berindah. Ya, saya pernah mengajari itu di kelas doktrin Allah, doktrin keselamatan, ya, bahwa proses keselamatan itu memang proses pengudusan itu memang saya katakan memang sudah selesai pada saat kita mati. Dalam arti setelah kita masuk surga itu memang sudah tidak ada lagi unsur dosa. Itu yang saya maksud berhentinya itu karena sudah tidak ada lagi unsur dosa di dalam kita masuk surga itu sudah tidak ada. Tapi saya juga pernah menegaskan orang yang masuk surga itu masih terus-menerus mengalami proses. Proses apa? Proses pengenalan akan Allah yang tidak habis-habisnya. Karena Allah itu tak terbatas. Ya, kita mau mengenal Allah dan mengenal Allah, nanti di surga pun tidak pernah bosan mengenal Allah. Saya tidak bisa bayangkan juga bagaimana di surga itu kita terus-menerus makin dibukakan kemuliaan Allah yang tidak pernah bisa bosan. Karena saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa rekan, ya nanti di surga itu kerjaannya cuma nyanyi-nyanyi, muji-muji Tuhan, apa nggak bosan lama-lama kerjaannya cuma dalam kekekalan cuma nyanyi-nyanyi terus muji-muji Tuhan. Ya, tapi saya setelah dibukakan kebenaran ini bahwa di surga pun kita akan terus-menerus melihat hal yang baru. Setiap saat ada yang baru, ya, yang lebih lagi dari sebelumnya, dan itu tidak pernah selesai sampai kekal, tidak pernah selesai. Makanya kekal itu tidak ada ujungnya kan. Jadi wah itu bagaimana itu tidak bisa dibayangkan. Makanya saya juga tidak mau terlalu dalam membahas ini karena nanti kalau sudah di surga itu ya nanti aja deh. Kalau dibahas sekarang nanti bisa tambah salah kita ya. Kita nanti main duga-dugaan terus. Tapi itu benar bahwa pengenalan akan Allah itu tidak pernah bisa berhenti karena tidak ada ujungnya. Itu kebenaran Alkitab juga. Ya, oke. Terima kasih Pak Aryo. Malam Pak Andi. Iya. Ruslan. Pak Ruslan, silakan. Ya Pak Andi, bukankah pada saat Yesus yang datang kedua kalinya itu kita manusia disempurnakan oleh Dia, sehingga kita akan mengenakan satu tubuh kemuliaan. Apakah itu kan karena sudah sempurna? Apakah itu masih ada satu proses lagi yang harus kita alami gitu loh Pak Andi? Maksudnya setelah di surga? Ya, pada saat Yesus datang kedua kali, kan semua manusia orang percaya kan disempurnakan, mencapai titik kesempurnaan itu pada saat itu. Oke. Sehingga kita akan masuk ke dalam surga. Jadi yang dimaksud disempurnakan di surga itu adalah kita masuk surga dengan tubuh mulia. Nah, itu yang dimaksud dengan disempurnakan. Sekarang kita kan belum sempurna, karena tubuh kita masih tubuh yang fana. Dan tubuh yang fana ini akan hancur. Dan kita nanti akan dibangkitkan dengan tubuh mulia, dan itulah puncak kesempurnaan. Dalam pengertian, kita sudah memiliki tubuh yang mulia. Tapi dalam kita nanti di surga, sempurna itu sempurna yang bagaimana? Apakah sempurna itu kita sudah menyamai Allah? Tentu tidak kan. Jadi nanti di surga pun Allah tetap Allah, kita tetap kita sebagai ciptaan, dan Allah sebagai pencipta. Jadi antara ciptaan dan pencipta itu di surga pun masih ada gap besar.
Di surga pun masih ada gap antara ciptaan dan pencipta. Meskipun kita sudah bertemu muka dengan Allah, tapi jangan kita berharap aku sudah sama dengan Allah. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin kita bisa sama dengan Allah karena kita bukan Allah, ya. Kita hanya ciptaan. Jadi tetap kita itu boleh menerima anugerah demi anugerah di surga itu pun dalam pengenalan Allah yang tidak henti-hentinya. Nah, itu yang saya pernah bahas pada waktu kita belajar di Stris. Oke. Gimana Pak Ruslan? Ya cukup, makasih Pak Andi. Makasih. Puji Oke. Tuhan. Kita akan kembali ya ke WhatsApp yang kemarin sudah bertanya di hari Senin tapi belum terjawab Pak Andi ya. Ya, silakan yang belum terjawab boleh dibahas. Ada Pak Jakob ya. Setahu saya di dalam gereja Reform mengapa tidak memperbolehkan hamba Tuhan yang sudah bercerai untuk tetap melayani sebagai hamba Tuhan atau gembala gereja? Apakah ini tidak kontradiksi dengan doktrin sola fide? Karena harus ada perbuatan baik yaitu keluarga yang harmonis, rukun, dan lain sebagainya. Terima kasih. Menurut saya, ya karena saya ini bukan pimpinan GRII ya. Jadi saya juga ya menafsirkan lah ya, menafsirkan bahwa kita melayani itu pun kan kita tidak ada yang merasa layak untuk melayani. Tidak ada seorang pun yang dari kita ini yang merasa saya ini yang cukup pantas untuk bisa melayani. Itu nggak boleh ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang merasa layak itu. Kita semua adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas, ya. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Jadi bagaimana dengan misalnya ada hamba Tuhan yang cerai dan sebagainya, atau melakukan perzinahan dan sebagainya? Menurut saya masalahnya ini, ya. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah masalah teladan dan batu sandungan. Itu problematik, mungkin masalah psikologis atau masalah dampak untuk masyarakat, masalah kesaksian, dan batu sandungan tadi. Jadi mungkin kalau itu masih dilarang, itu pertimbangannya seperti tadi, pertimbangan batu sandungan, pertimbangan kesaksian, ya, pertimbangan mungkin orang banyak yang salah ngerti, loh kok orang model seperti ini kok tetap diangkat jadi hamba Tuhan ini bagaimana, ya. Karena kalau kita kembali kepada Alkitab memang tidak ada orang yang layak melayani Tuhan. Rasul Paulus pun tidak layak melayani Tuhan karena kejahatan-kejahatan yang dia pernah lakukan. Ya, Agustinus pun kalau kita lihat kesaksian Agustinus, dia adalah orang-orang yang justru hidup masa lalunya sangat negatif sekali karena dia suka main perempuan. Ya, itu Agustinus. Tapi pertobatannya nyata. Nah, itu. Saya percaya kalau di gereja Reform ini mau kembali kepada Alkitab, ada hamba Tuhan yang pernah berbuat dosa atau zina atau apapun, tapi dia benar-benar mau bertobat, kembali kepada jalan yang benar, dan itu sudah terbukti mungkin berapa tahun yang sudah silam, berapa tahun silam itu, dan sekarang dia menunjukkan kesungguhannya dan pertobatannya. Why not? Kalau betul-betul Tuhan mau pakai dia untuk pekerjaan Tuhan. Biasanya memang kalau lagi jatuh ya tuh ada istilah gereja yaitu disiplin. Dan disiplin gereja mungkin
akan menskors atau mengistirahatkan sementara untuk tidak melayani dalam arti tadi, yaitu batu sandungan, lalu pengaruh kesaksian, ya, lalu mungkin orang salah paham, salah mengerti dan sebagainya. Nah, itu tanda petik diistirahatkan sementara waktu. Ya, tapi bukan untuk menghakimi ya. Saya tidak setuju juga kalau pada saat melihat ada hamba Tuhan yang jatuh, lalu kita merasa, wah, menjijikkan sekali orang ini, ya, orang kotor, orang hina, orang rendah, ya, rendah nafsu, apa segala macam, dihina-hina. Saya pikir kalau kita berbuat seperti itu, ya, kita mirip-mirip orang Yahudi yang menangkap kedapatan perempuan yang berzina itu. Ya, nangkep basah, ya, perempuan yang sedang berzina lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang merasa tidak berdosa silahkan lempar pertama kali. Nah, itu jawaban saya untuk kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, tidak usah hamba Tuhan, ya orang Kristen jatuh dalam dosa kan juga sama gitu. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita yang jatuh dalam dosa. Jangan menghakimi, karena kita pun di hadapan Allah tidak lebih baik dari orang yang kedapatan berzina. Jadi kadang-kadang saya juga melihat orang-orang yang menghakimi orang-orang yang kedapatan berzina ini, ya mirip-mirip seperti itu. Orang Yahudi yang membawa pelacur kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak berarti jangan sampai saudara salah mengerti dengan perkataan saya, lalu ya tidak apa-apa, orang berzina pun tidak masalah kok, Tuhan tetap mau terima, jadi tidak usah dipermasalahkan, ya, kita tetap bisa melayani Tuhan. Nah, itu sampai gereja mungkin tidak ada disiplin. Nah, itu kalau sampai seperti itu juga gereja itu menjadi kacau dan menjadi rusak. Ya, itu jawaban saya untuk Pak Yakob. Kemudian ada pertanyaan dari itu Pak Liman itu. Ya, dari Liman ya, yang di Zoom. Silakan Pak Liman. Sorry. Silakan Pak Liman. Sorry ya, terlambat lagi. Bingung. Terlambat lagi saya dari baru. Anda telatan ya, Anda ya. Iya, baru pergi nih. Nggak nyangka. Nggak apa-apa Pak Dialim ya. Sorry. Ya, silakan. Pak Dialim, saya ini kan dengar pengajarannya Pak Dialim antara jatuh dan hidup toh Pak ya. Itu jelas Pak Andin tentu. Jatuh orang Kristen bisa jatuh Pak ya. Ya. Tapi orang Kristen tidak mungkin hidup gitu Pak, pengajaran kan gitu. Saya tangkap. Tidak mungkin hidup maksudnya? Orang Kristen bisa jatuh dosa, tapi orang Kristen sejati tidak mungkin hidup dalam dosa Pak ya. Oh ya. Maksudnya berkanjang dalam dosa. Ya. Nah, sekarang persoalannya saya tanya, kalau perceraian itu termasuk jatuh atau hidup Pak? Kalau orang bercerai tapi bisa bertobat, ya bagi saya dia bisa jatuh dan dia bisa bertobat mau memperbaiki hidupnya untuk yang akan datang. Maksud bertobat ya apa Pak? Sudah terlanjur cerai, bertobat apanya yang ditobati Pak? Ya samalah, orang mencuri kan juga berdosa. Sudah terlanjur nyolong, lalu mau diapain lagi? Mau kembali lagi ke masa lalu sebelum nyolong ya enggak bisa kan. Dia sudah terlanjur nyolong, sudah berbuat salah. Tapi dia mau bertobat, dia mau memperbaiki diri, dia mau hidup lebih taat kepada Tuhan. Ya why not? Seperti contohnya Tuhan Yesus juga mengampuni perempuan yang pelacur itu. Tuhan Yesus juga mengampuni. Tuhan Yesus kan tidak pernah mengatakan kamu sudah terlibat dalam pelacuran, maaf, hidupmu sudah tidak layak dan tidak pantas mengikut Tuhan lagi, kan tidak. Tuhan masih terima kan. Nah, saya kurang jelas Pak. Tadi Pak masalah Pak, hidup orang cerai itu hidup dosa apa jatuh Pak? Saya kurang jelas Pak. Orang yang cerai itu jatuh dosa. Ya tergantung orangnya. Orangnya ini orang
memang mau berkanjang dalam dosa, apa mau betul-betul bertobat. Kalau dia bertobat karena karya Kristus, karena karya Roh Kudus, ya why not? Ya Tuhan juga tetap mau terima orang berdosa. Kalau benar-benar bertobat loh ya. Karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kecuali menghujat Roh Kudus. Kalau bertobat dalam arti cerai, Pak, apakah bertobat itu bisa rekonsiliasi lagi, bisa bersatu, apa? Dia berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha kembali lagi, atau Enggak. bertobat dengan sikapnya dia lebih apa lagi? Nggak ngerti saya, Pak. Apa yang dimaksud tobat itu, Pak? Yang dimaksud bertobat itu dia mau mengakui kesalahan-kesalahannya dia, tapi tidak harus untuk kembali dengan pasangan yang lama. Karena kalau sudah terlanjur, ya misalnya dia sudah menikah lagi dengan istri kedua, mau diapain? Masa harus cerai lagi untuk menikah lagi dengan istri yang pertama? Itu tidak ada keharusan seperti itu. Jadi menurut saya, kalau Anda bertobat, jalanilah sebagaimana hidup Anda waktu Anda sudah bertobat. Waktu Anda sudah bertobat, Anda jalanilah hidup Anda sebagaimana adanya Anda waktu itu. Nah, itu Rasul Paulus ajarkan. Jadi, ya jalanilah hidup Anda pada saat Anda bertobat, Anda Anda misalnya sudah tadi contohnya menikah dengan istri kedua. Ya sudah, jalani itu dengan istri keduamu, kamu baik-baik. Berkeluarga yang setia dan sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau menurut Pak Pendali, Pak, kita bicara ke belakang lagi, Pak. Perceraian itu boleh apa enggak terjadi, Pak? Tidak boleh. Apa alasan pun enggak boleh, Pak? Saya setuju apapun alasannya tetap tidak boleh. Karena Tuhan tidak pernah memberikan lampu hijau untuk perceraian. Perceraian itu adalah karena dosa, bukan suatu kebenaran. Perceraian itu adalah karena kekerasan hati dan kesombongan manusia. Pasti itu enggak benar. Perceraian itu enggak pernah dibenarkan. Biarpun alasannya perjinan atau apa, menurut saya tetap Tuhan itu bukan rencana. Tuhan itu konsep dalam pernikahan adalah yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Pak Ani bisa bicara gitu, Pak. Sekarang satu kenyataan fakta, Pak, di lapangan. Ada seluruh hamba Tuhan cerai, tidak usah rahasia lagi. Cerai, Pak. Apakah pertanyaan saya, apakah Tuhan itu biarno kok? Biarno Pak, membiarkan orang itu cerai, kata Pak Halim tidak boleh cerai dengan cara apapun. Ternyata dia seorang hamba Tuhan bercerai, Pak. Apakah Tuhan lepas kontrol, apa memang sudah ditentukan untuk itu, Pak? Ya, tidak ada yang lepas kontrol, semua sudah di dalam penetapan. Tapi mohon maaf Pak Liman, kita bicaranya ini bukan soal perceraian. Nanti lebih baik kita pakai topik khusus ya kalau mau bahas ini. Ya, kita buat topik tentang perceraian di lain waktu. Tapi saya mengerti, saya paham. Saya kasih ilustrasi aja kepada Pak Liman. Tuhan itu menghendaki semua manusia hidup kudus. Ya. Benar kan? Ya, ya. Tapi kenyataannya ada nggak orang yang benar-benar hidup kudus? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ya itu sudah. Sama seperti hidup dalam keluarga. Tuhan juga menghendaki semua keluarga itu setia dan baik-baik. Tapi kenyataannya banyak keluarga yang gagal dan sudah sampai cerai, bercacat. Nah, itu tidak bisa dihindari. Jadi akhirnya sama seperti tadi,
Tuhan menghendaki semua orang hidup kudus. Ternyata tidak ada orang bisa hidup kudus. Lalu akhirnya ya semua manusia berdosa kan. Tapi semua manusia berdosa ini kalau bertobat bagaimana? Boleh nggak? Ya bolehlah. Ya, tapi dia mau kembali ke suci bersih tanpa noda kan tidak mungkin. Ya, demikian juga orang yang sudah menikah, sudah cerai, lalu dia bertobat. Dia mau kembali lagi ke asal mula sebelum kembali ke waktu yang awal-awal, waktu pertama-tama menikah, ya tidak bisa. Semua sudah lewat waktunya. Jadi kalau dia betul-betul mau bertobat, tunjukkan pertobatanmu dengan keluargamu yang baru. Makanya saya juga masih mau memberkati keluarga yang pernah cerai. Tapi betul-betul bertobat dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya yang lama. Nah itu. Enggak, saya bertanya gini, masalah ada apa itu judulnya kan sanctification, Pak ya. Yes. Judulnya. Sanctification berarti seorang anak Tuhan pada waktu dia betul-betul terima Tuhan, pasti ada suatu grade naik, Pak ya. Atau dalam masalah itu ada suatu sanctification itu. Apakah mungkin Pak anak Tuhan yang sudah bertobat tidak mengalami sanctification itu ada apa enggak, Pak? Nggak ada, tapi tadi Anda kalau telat berarti Anda belum mengikuti konsep sanctification yang saya tekankan. Jadi konsep sanctification yang saya tekankan adalah bukan orang itu tambah lama tambah merasa dirinya suci. Oh, bukan maksudnya bukan Pak, bukan. Ya. Bukan itu, Pak. Bukan maksud saya tindakan nyatanya tuh, Pak. Tindakan nyatanya itu pun juga tidak membuat dia merasa saya lebih suci daripada sebelumnya. Tidak juga. Enggak. Maksud bukan itu, Pak. Maksud saya, umpamanya saya dulu belum terima Yesus tuh, Pak. Saya dulu kan belum terima Yesus. Saya melakukan apapun juga enak rasanya, Pak. Tapi sekarang begitu saya terima Yesus, melakukan sesuatu salah sedikit sudah dipukul. Nambah satu dulu berzina aku anggap enteng, sekarang berat. Dulu bohong aku anggap enteng, sekarang ikut Tuhan. Ya. Apakah mesti ke situ gitu loh arahnya, Pak? Oh ya pasti. Nah, apakah mungkin orang sudah ikut Tuhan tidak mengalami seperti itu gitu loh, Pak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti mengalami. Tapi mengalami, Pak, ya? Tapi harus diingat, tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Oh iya pasti. Dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna dalam proses pengudusan sampai tidak ada dosa sama sekali. Tidak mungkin juga. Ya. Tapi saya bukan membenarkan orang berbuat dosa loh ya. Dan saya juga tidak membenarkan orang berbuat dosa lalu tidak pernah merasa berdosa dan nyaman-nyaman aja dalam keberdosaan. Saya tidak berpihak kepada orang-orang seperti itu. Tapi saya juga tidak berpihak kepada orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan orang yang merasa dirinya sudah suci, tidak ada kelemahan dan tidak ada kekurangan lagi. Saya juga tidak berpihak kepada orang-orang model seperti itu. Dan orang-orang yang merasa dirinya sudah berjasa di hadapan Tuhan dengan banyak perbuatan-perbuatan baik yang membuat Tuhan berhutang kepada dia. Nah itu juga semuanya nggak benar. Ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Liman untuk keterlibatannya. Malam Pak Andi. Malam Pak Stefanus. Ya. Jadi kalau begitu kita harus kenal titik-titik lemah kita ya. Untuk kita berjuang, kita berjaga-jaga dan berdoa. Yes. Ya. Ya. Dan saya percaya Tuhan itu tidak akan membuat kita bersih sama sekali sampai nggak ada kelemahan satupun. Tuhan tuh bisa bahkan punya planning untuk membuat kelemahan kita itu
terus-menerus bercokol dalam kehidupan kita dan membuat kita sadar supaya kita tidak sombong dengan kelemahan itu. Dan tidak merasa aku lebih baik dari orang lain. Tapi bukan lalu berkanjang dalam dosa loh ya. Bukan berarti membenarkan kelemahannya juga tidak. Tapi dia juga tersiksa dalam kelemahannya. Dia ingin untuk kelemahannya dicabut. Mungkin itu seperti duri dalam daging. Yang Rasul Paulus juga ingin dicabut dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, itu jawaban Tuhan bagi Rasul Paulus yang ada duri dalam daging. Saya menafsirkan duri dalam daging itu juga bisa merupakan satu faktor kelemahan dalam diri Paulus. Meskipun itu juga belum pasti. Tapi itu bisa mungkin. Karena kalau dikaitkan dengan Roma 7, ayat 18 dan 19 tadi yang kita baca, yaitu di dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Lalu kalau 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, duri dalam daging, bahwa itu adalah iblis yang menggocoh dia. Nah, itu bisa itu. Bahwa itu adalah faktor kelemahan dari Rasul Paulus. Dan Tuhan pun kan juga jawab. Ya, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, itu saya bukan membenarkan kelemahan loh ya, tidak sama sekali. Tapi saya percaya kenapa orang Kristen tetap ada kelemahan. Dan Tuhan tidak mencabut semuanya. Justru kalau ada orang Kristen yang merasa saya sudah tidak punya kelemahan, itu bahaya besar. Ya, itu tadi Pak Stefanus bilang, kita harus jeli melihat kelemahan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita anggap diri kita sudah tidak ada kelemahan. Nah, itu namanya takabur. Ya, puji Tuhan. Oke, ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung dan bertanya, Pak Andi Halim dari Diana Dewi. Ya. Selamat malam Pak, saya mencoba mengaitkan antara anugerah, iman, moralisme, dan sanctification. Ya. Orang pilihan diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan manifestasi dari iman adalah perbuatan baik atau moralisme. Di mana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perbuatan baik atau moralisme yang dilakukan oleh orang pilihan adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kemampuan manusia sendiri, tetapi dimampukan oleh Roh Kudus, karena pada dasarnya tidak ada satupun yang baik dalam diri manusia. Dan inilah proses progressive sanctification yang terjadi pada diri orang pilihan sepanjang hidupnya, yang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebenarnya, apakah ada keterkaitan antara moralisme dan sanctification? Benarkah demikian, Pak? Mohon tanggapan. Saya jawab langsung. Saya kira agak salah dalam memakai istilah moralisme. Karena moralisme itu menganggap perbuatan baik adalah nilai tertinggi. Ya. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Nilai tertinggi itu bukan perbuatan baik manusia. Nilai tertinggi itu adalah karya Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dan kasih Allah. Kasih Allah yang sampai mau menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu nilai tertinggi. Dan nilai tertinggi itu yang pada puncaknya adalah kemuliaan bagi Allah. Itu nilai tertinggi. Bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan hasil pekerjaan kita juga. Perbuatan baik itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Dan itu disebut dengan buah roh. Buah roh. Jadi begini, sebaiknya tidak pakai kata istilah moralisme, tapi kita diajar untuk bermoral, tapi bukan moralisme. Karena moralisme itu sudah suatu isme yang menganggap tadi perbuatan baik adalah nilai tertinggi dan untuk kita bisa diterima Allah. Tidak benar, kita tidak pernah gara-gara perbuatan baik
Tuhan mau menerima kita. Kita diterima Allah bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diterima Allah karena anugerahnya semata-mata melalui karya Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Dan buahnya adalah pekerjaan Roh Kudus dalam proses pengudusan itu, sehingga kita hari demi hari makin diubahkan oleh Tuhan. Hidup sama seperti Kristus hidup itu bukan berarti kita bisa benar-benar sama seperti Kristus. Tidak mungkin itu juga. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa sama seperti Kristus? Itu impossible sekali. Tapi yang dimaksud itu adalah perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita menuju pada keserupaan dengan Kristus. Ya, jadi itu suatu proses juga yang tidak pernah selesai seumur hidup. Bahkan sampai mati pun kita tidak pernah bisa sama seperti Kristus. Bahkan di surga pun kita juga tidak mungkin sederajat dan sama seperti Kristus. Ya. Nah, itu penjelasan dari saya. Kiranya boleh membuat Diana lebih paham. Ya. Oke. Di YouTube sudah ada yang bergabung. Kita dulu Pak Liman. Oh, oke, Pak Liman ini semangat sekali malam hari ini. Oh iya, ini semangat ini ya. Semangat 45 ini. Nah, saya tertarik dengan kata-kata Pak Andi, ada perubahan ya, Pak. Ya. Maksudnya Pak Andi ada perubahan ke positif masih ya, bukan negatif Pak ya. Itu jelas Pak ya. Oh iya dong. Nah sekarang anak Tuhan sudah terima Tuhan Yesus, dari dulu memang nyolong terus sampai 10 tahun ya nyolong terus Pak. Terus ini terjadi, memang faktanya ada gitu Pak. Iya. Katakan apa gitu Pak, perubahan apa gitu Pak. Gitu. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, kemungkinan, ini kan cuma satu contoh ya, nyolong itu ya. Tapi itu yang tadi saya katakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu, setiap orang Kristen ada kelemahannya. Dan itu juga tameng sama dia Pak. Nanti dulu. Jadi dalam kelemahan itu mungkin saya akan berulang terus. Tapi saya bukan enjoy, maaf, saya tidak enjoy di situ. Dan saya juga tidak membenarkan diri dalam kelemahan saya. Saya bahkan tersiksa dengan kelemahan itu. Dan saya ingin keluar dari kelemahan itu. Tapi Tuhan, tanda petik, Tuhan tidak menolong kita untuk keluar dari kelemahan itu. Yaitu yang kembali ke tadi Rasul Paulus, duri dalam daging. Dan Tuhan punya maksud untuk membiarkan kelemahan itu, tanda petik ya, membiarkan kelemahan itu terjadi dalam hidup kita untuk kita sadar saya tidak lebih baik dari orang lain. Iya. Nah, tapi tidak enjoy. Maaf, kalau sampai ada orang yang membenarkan diri dalam kelemahannya, berarti dia tidak mau bertobat. Ya. Jadi dalam hal ini itu selalu paradoks ya, bahwa hidup yang makin dekat dengan Allah itu justru makin dibukakan kebobrokan kita di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak membuat kita lalu membenarkan diri kebobrokan kita, tidak. Tapi membuat kita terus berjuang, ya, terus berjuang tentunya dengan penyertaan Roh Kudus untuk kita melawan kedagingan kita. Karena Alkitab jelas-jelas juga mengajar kepada saudara dan saya untuk hidup berjuang melawan kedagingan, bukan dengan kekuatan dari diri sendiri, tapi dalam penyertaan Roh Kudus. Ya, itu. Pak Andi. Ya. Silakan Pak Eli. Saya mau tanya Pak, kalau namanya pengudusan itu berarti yang melakukan adalah Allah Roh Kudus ya? Ya. Ini presupposisi dulu Pak. Kalau Allah yang melakukan, mungkinkah dia gagal? Tidak mungkin gagal. Kalau tidak mungkin gagal, berarti semua ketakutan, semua yang diungkapkan oleh teman-teman, itu tidak berlaku dong. Maksudnya apa? Kalau itu memang orang pilihan, berarti kan Tuhan mau menguduskan dia. Yes.
jatuh bangun, finalnya bangun Pak, masuk surga, kan begitu dong, pengudusan Ya, namanya. Kalau betul. bukan pengudusan, jatuh bangun, mati Pak, mati juga. Nggak bangun-bangun, neraka lah akhirnya, kan begitu ya. Kalau bukan anak Tuhan. Ya, kalau bukan pengudusan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dia berusaha bangun, tapi itu bukan dari Allah. Ya jatuh lagi, berusaha bangun lagi, berarti akhir-akhirnya gagal. Kesimpulannya seperti itu. Karena presuposisi kalau itu adalah pengudusan yang dilakukan oleh Allah sendiri, tidak ada yang gagal walaupun jatuh bangun. Begitu Yes. kesimpulan yang saya tangkap kan begitu ya, supaya kita mau apapun, dia mau jatuh, mau bangun, mau cerai, mau kawin lagi, mau ini, mau itu, tapi pada finalnya kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus, maka kemenanganlah untuk orang tersebut. Itu saja Ya. yang saya ingin ikut. Ya, cuma masalahnya begini. Masalahnya kita ini kan dalam pergaulan, kita melihat saudara-saudara seiman. Nah, kalau saudara seiman kita ada yang berbuat yang misalnya dia lagi jatuh ya, kita kan juga harus mengingatkan. Ya, kita harus mengingatkan, kita juga harus menolong dia untuk bangkit dari kejatuhannya, untuk dia menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, itu peran daripada saudara-saudara seiman untuk saling membangun, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur, ya, dan seterusnya. Nah, peran itu yang sebetulnya bagian daripada tanggung jawab kita. Bukan kita mengkhawatirkan, maksudnya mengkhawatirkan Tuhan. Tuhan memang tidak perlu dikhawatirkan, ya. Cuma peran kita sebagai saudara seiman untuk mengingatkan dan sebagainya itu perlu juga, ya. Jadi dalam hal ini kita mungkin juga kadang-kadang kita nggak tahu dia orang benar-benar orang pilihan atau dia bukan orang pilihan, I don't know. Tapi yang jelas tanggung jawab kita adalah mengingatkan saudara seiman, ya, menegur, menasehati, membangun dan seterusnya. Oke. Oke, di Zoom sudah ada yang masuk juga yang di kolom chat ya oleh Pramana Simon. Pak Andi, kita telah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Kristus. Yang menerima bayaran ini siapa, Pak? Supaya menjelaskannya ini baik. Oke. Ya, saya mau tegaskan bahwa ada teori yang mengajarkan bahwa yang menerima bayaran itu adalah iblis. Nah, itu sama sekali salah. Tidak benar. Lalu siapa yang, kalau bukan iblis, siapa yang terima bayaran? Sebetulnya itu bukan bayar-membayar dan bukan masalah terima, masalah yang melunasi dan sebagainya. Yang jelas yang berkarya membayar itu adalah Kristus, karya Kristus. Dan kalau ditanya lagi, Kristus itu membayar itu untuk apa? Itu adalah dalam rangka memenuhi tuntutan hukum keadilan Allah. Jadi saya ulangi, dalam memenuhi tuntutan hukum keadilan Allah. Jadi hukum keadilan Allah itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, hutang maut harus dibayar dengan maut. Maka Kristus harus mengalami maut untuk menggantikan manusia supaya manusia boleh dibebaskan dari hukuman maut. Jadi siapa yang terima bayarannya? Sebetulnya kalau kita bilang Allah yang terima bayaran, Allah juga tidak menerima keuntungan apa-apa dengan bayaran itu. Ya, dan itu bukan dibayar dengan uang atau dengan emas atau dengan apa, ya, tapi dengan darah yang mahal. Dan darah yang mahal itu adalah Kristus sendiri mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Dan itu yang tidak bisa dipahami sepanjang sejarah manusia. Pembayaran yang paling mahal dan yang istilahnya tidak bisa dipahami sehebat bagaimana pembayaran itu. Tapi yang jelas upah dosa adalah maut, dan untuk bebas dari maut Tuhan Yesus mengalami maut. Nah, itulah
yang saudara dan saya boleh menerima anugerah dari Tuhan. Oke. Oke, ini di YouTube ada yang menanggapi Pak Andi Halim mengenai pembicaraan dengan tadi Pak Liman ya. Dari Yes. Pak Halim Paranata. Saya pernah ikut suatu kelas distris di Surabaya, hamba Tuhannya bilang, nggak adil ya kalau jemaat jatuh dalam dosa, nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau hamba Tuhannya yang jatuh dalam dosa bisa heboh. Nah, dan saya adalah salah satu orang yang berdosa juga di GRI, dari Pak Halim Pranata. Jadi ada juga yang bertanya Pak, di Ya. YouTube, ada Oeke Teja. Pastor Andi Halim, Ya. ayat mana nih yang berkata, di surga pun kita tetap belajar tentang Dia? Ya. Maksudnya apa? Apakah ada ayat yang mengatakan di surga pun kita tetap belajar tentang Tuhan itu sendiri? Oh, Tadi Bapak kan tadi jelaskan ini ya mengenai kalau memuji Tuhan setiap hari di kekekalan nanti dan sebagainya. Apakah kita juga belajar mengenai pribadi Tuhan itu bahkan di saat kekekalan? Kalau ayat yang jelas mengatakan seperti itu mungkin tidak ada ya yang langsung mengatakan seperti itu. Tapi kalau dari presuposisi bahwa kita adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta yang tak terbatas, sedangkan kita terbatas, maka yang terbatas selalu belajar kepada yang tak terbatas. Itu sudah hukumnya. Maka dengan presuposisi seperti ini, saya berani mengatakan bahwa nanti di surga pun kita tidak pernah berhenti belajar dari Allah. Ya, karena Allah tetap tak terbatas dan kita tetap terbatas, sehingga proses kita belajar kepada Allah itu tidak pernah selesai. Meskipun mungkin tidak seperti sekarang belajarnya, karena kita sekarang istilahnya seperti kalau Rasul Paulus itu kan menggambarkan kita seperti melihat dalam keadaan yang buram ya, dalam keadaan yang kabur, tidak begitu jelas. Nanti kita akan melihat lebih jelas, yaitu nanti di surga. Itu yang tadi saya pakai istilah ketemu muka demi muka. Tapi ketemu muka dengan muka itu dengan Allah tidak berarti sudah mandek dan sudah selesai proses kita belajar kepada Allah. Ya, saya yakin para malaikat pun di dalam melayani Allah, mereka juga belajar, terus-menerus belajar untuk lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Allah. Ya, seperti itu. Jadi memang nggak ada ayat langsung yang mengatakan nanti di surga pun kita akan terus-menerus belajar seperti itu. Ya, oke. Pak Andi. Pak Andi. Silakan. Oh ya. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan sekarang kita melihat dia samar-samar, nanti kita akan ketemu kelihatan muka dengan muka dan kita akan lebih mengerti gitu. Berarti itu akan proses, bukankah itu ada firman Tuhan yang mengatakan gitu? Iya, betul. Memang ada. Dan kita akan melihat muka dengan muka. Tapi kan seperti yang tadi saya katakan, meskipun kita nanti sudah melihat dengan jelas di surga, tapi tetap kita dalam proses belajar yang tidak pernah selesai. Betul, makanya itu kita akan melihat dia dengan sempurna dan kita belajar gitu. Iya. Oke, ya. Sudah di menit ke-56 Pak ya, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak, mau terima nggak tahu? Oh, ini masih lagi yang bertanya. Ya, silakan. Lagi ya. Pak Hadi, ada kan manusia juga yang hati nuraninya ya udah matilah. Tapi bagaimana kita sebagai manusia, kita yang sudah mengenal Tuhan dan kita mendoakan dia biar Roh Kudus menggerakkan hati dia. Bagaimana tanggapan Pak Andi? Ya, kita harus mendoakan. Tapi kita nggak tahu juga orang ini akan Tuhan jawab doa kita atau Tuhan tidak jawab doa kita juga nggak tahu. Tapi untuk mendoakan orang seperti itu tidak ada salahnya. Ya, kecuali sudah
Ya, saya nggak tahu batasannya bagaimana. Di Alkitab ada sampai kata-kata kita sudah tidak perlu mendoakan lagi. Nah, itu sampai kapan? Itu sangat relatif sekali dan mungkin tiap kasus berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Ya, jadi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Untuk dosa yang mendatangkan maut, ya si penulis juga mengatakan, kalau tidak salah itu di 1 Yohanes, mengatakan bahwa kita tidak perlu berdoa untuk dosa yang mendatangkan maut. Tapi kita kan tidak tahu dosa yang mendatangkan maut itu yang bagaimana, yaitu yang menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus, apakah dia benar-benar sudah menghujat Roh Kudus atau belum menghujat Roh Kudus, nah itu kita juga nggak tahu. Jadi ada hikmat khusus pada saat penulis menulis seperti itu, apakah sampai di mana kita perlu berdoa dan sampai di mana kita masih tidak perlu berdoa lagi. Nah itu hikmat tersendiri yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Ya, tapi kita sebetulnya hal seperti itu betul-betul khusus. Kita sebaiknya mendoakan semua orang yang Tuhan pertemukan pada kita untuk kita doakan supaya dia bisa diselamatkan atau dipertobatkan oleh Tuhan. Ya. Oke. Waktunya sudah hampir habis ya waktunya. Tinggal 1 menit. Saya lagi Oh ya, Pak Liman. Terakhir saya tadi masalah surga, kepingin tahu, saya tidak tahu. Masalah surga, maupun tadi Pak Andali bicara masalah surga. Saya sering mendengar gembala waktu ada kebaktian mati itu, Pak. Seringkali pendeta kan bilang nanti kita bertemu lagi di surga. Apakah kalau di surga itu bisa ketemu lagi sama nyonya apa atau sama apanya teman? Apa memang gitu, Pak? Ketemu lagi secara fisik gini atau ya Pak? Saya tidak tahu, Pak. Bertemu lagi. Ya, saya tafsirkan bisa bertemu, tapi hubungannya sudah bukan sebagai suami istri atau sebagai anak orang tua, tapi hubungannya sebagai saudara-saudara seiman ya di dalam Kristus. Dan nanti kita di surga bersama-sama memuji-muji nama Tuhan. Jadi untuk ketemu memungkinkan perjumpaan itu. Sama seperti Tuhan Yesus juga bisa ketemu Musa, ketemu Elia, dan juga cerita mengenai Abraham dan memangku Lazarus dan ada orang kaya dan sebagainya. Nah itu perjumpaan-perjumpaan yang memungkinkan ya terjadi. Tapi sekali lagi mengenai dunia akhirat saya tidak berani banyak ngomong karena belum mengalami ya. Nanti kalau sudah mengalami aja kita baru bisa saling sharing di sana mengenai pengalaman di sana. Oke, puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah pada waktunya ini, jadi saya akan tutup dalam doa. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya, kita boleh mengenal sanctification yang menurut prinsip-prinsip Alkitab. Kita tidak menjadi orang yang merasa diri hebat, lebih kudus dari orang lain, lebih suci, lebih berjasa, ya lebih hebat, dan kita menghakimi orang-orang berdosa yang lain lebih rendah dari kita, bukan itu. Tapi kita justru makin disadarkan betapa tidak layaknya saya di hadapan Tuhan, betapa saya sebagai anak Tuhan yang berdosa ini, saya menerima anugerah yang luar biasa. Dan hidup saya seharusnya penuh dengan ucapan syukur dan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena keberadaan kami adalah semata-mata karena anugerah Allah dan bukan karena kehebatan kami. Kami bersyukur karena kami diajar Tuhan untuk kami sadar kami tidak lebih baik dari orang lain. Kami juga disadarkan juga bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus
kami disadarkan bahwa hidup kami adalah hidup yang seharusnya dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan bila kami masih banyak kelemahan dan kekurangan dan dosa-dosa yang kami lakukan, supaya kami juga terus-menerus boleh bergantung hanya kepada Tuhan dan bergantung kepada pimpinan Roh Kudus yang terus-menerus mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih karena semua ini adalah bukan karya kami, tapi hanya karya Roh Kudus yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa kami dan seluruh siaran ini Tuhan yang menyempurnakan dalam setiap hati kami masing-masing. Dan semuanya juga adalah untuk kemuliaan hanya bagi Allah saja. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.